Sulawesi, Dara dan Daeng Mari.
Baik, itulah tadi persembahan Aru dan Tari Padupa dari Forum Komunikasi Dara dan Daeng Maros. Sebelum acara kita memulai pada kesempatan kali ini, kami himbau kepada seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan kita di siang hari ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan senantiasa mengaplikasikan hand sanitizer. Mohon izin saya selaku Master of Ceremony untuk tidak menggunakan masker agar sekiranya suara saya terdengar dengan jelas di hati hadirin sekalian, karena kegiatan kita pada siang hari ini melakukan live streaming di Facebook Maros Film Academy. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syafril Haidirsyam SIP MH. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Maros, Ibu Haja Suhartina Bohari SE. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Maros. Yang kami hormati Kapolres Maros atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Dandim 1422 Maros. Yang kami hormati Ketua BPBD Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Direktur Poltekpar Makassar. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros beserta jajaran. Yang kami hormati General Manager PT Angkasa Pura I Persero dan seluruh tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat menghadiri acara yang tentunya pada saat siang hari ini pariwisata Maros bangkit untuk Indonesia. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan sajadah-sajadah keimanan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, tentunya kami ucapkan selamat datang di acara Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia. Pada kesempatan siang kali ini ada 3 rangkaian acara. Yang pertama ada pelantikan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros yang tentunya sebentar akan diikuti dengan acara launching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros dan juga talk show kolaborasi Bangkitkan Pariwisata Kabupaten Maros. Tentunya acara kita pada kesempatan kali ini terlaksana di lobi keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Baik hadirin dan tamu undangan berbahagia, mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan kalimat suci basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Dara Aliviana Andrea. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Maros tentang penetapan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2024 oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dengan hormat Bapak Muhammad Ferdiansyah, SIP. Keputusan Bupati Maros nomor 1434/430/Romawi 11/2021 tentang pengangkatan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2025. Bupati Maros menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Bupati Maros tentang pengangkatan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2025. Ke-1, mengangkat unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 di atas berjumlah 9 orang yang terdiri atas 1. Wakil Asosiasi Kepariwisataan 4 orang, 2. Wakil Asosiasi Profesi 2 orang, 3. Wakil Asosiasi Penerbangan 1 orang, 4. Pakar akademisi 2 orang. Ketiga, unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 di atas bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros. Keempat, segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maros, dan sumber lain yang syah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Maros pada tanggal 17 November 2021, Bupati Maros Haji Andi Syafril Haidir Sam, SIP, MH. Lampiran keputusan Bupati Maros nomor 1434/KPTS/430/Romawi 11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang pengangkatan unsur penentu kebijakan Badan Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2025. Susunan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros. Nama: Irfan Ashari, jabatan Ketua. 2. Mars Agung Afiat, Wakil Ketua. Imam Zulkifli, Sekretaris. General Manager Angkasa Pura I Siam, anggota.
Ketua DPC HPI Maros, anggota. Ketua DPC Masata Maros, anggota. Nurjaya, anggota. Wawan Mataliu, anggota. Saipul Arif, anggota. Bupati Maros, Haji Andi Safril Haidir Sam, SIP MH. Mohon izin kepada seluruh pengurus yang telah disebutkan agar sekiranya mengambil tempat yang telah ditentukan karena sebentar lagi kita akan melakukan pelantikan. Acara selanjutnya, pelantikan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2024 oleh Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syafril Haidir Syam, SIP MH, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saudara-saudara, saya akan bertanya kepada saudara, unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ya, menurut agama Islam ya semuanya. Ya. Kemudian ikutilah kata-kata saya. Demi Allah kami bersumpah bahwa kami dengan kesungguhan hati bersedia menjadi unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2024, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, bahwa kami akan selalu berkontribusi pada kegiatan serta program promosi pariwisata pemerintah Kabupaten Maros. Langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Minggu 5 Desember 2021 di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin atas nama Bupati Maros, dengan ini melantik saudara-saudara sebagai unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2024. Semoga saudara dapat meningkatkan kinerja dan peran serta dalam memberikan kontribusi terhadap daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan menjadi generasi yang patriotik, penuh dedikasi, tetap dan senantiasa berguna bagi bangsa dan negara. Saya percaya bahwa saudara mampu untuk melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros periode 2021-2022 oleh Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syafril Hadirsyam SIP MH. Dan tentunya kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ketua BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya juga hadir pada kesempatan kali ini. Ya, saat ini sedang berlangsung prosesi penandatanganan berita acara pelantikan Badan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros oleh Bapak Bupati Maros yang langsung disaksikan oleh Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya sesi foto bersama dengan seluruh pengurus yang baru saja dilantik bersama Bapak Bupati Maros dan juga Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Boleh tim dokumentasi untuk mengambil gambar? Ya. Ya, mohon izin tetap di tempat. Kami mengundang Ibu Wakil Bupati Maros dan seluruh Forkopimda yang hadir untuk melakukan sesi foto bersama dengan para pengurus. Boleh mengambil tempat, mohon izin. Ya, saat ini kita sedang memasuki acara sesi foto bersama dengan para pengurus yang baru saja dilantik bersama Bapak Bupati Maros, Ibu Wakil Bupati Maros dan seluruh Forkopimda yang hadir pada kesempatan kali ini. Iya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Maros atas kesediaannya. Oh ya, sekali lagi kita melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Maros untuk bergabung. Oh ya, iya. Ya, dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam acara sesi foto bersama kali ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Semoga bisa mengembangkan pariwisata Kabupaten Maros di ajang yang lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Ya, dengan ini kami mempersilahkan juga kepada para pengurus untuk kembali ke tempat. Mohon izin.
Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pelantikannya. Baik hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita melangkah ke acara yang kedua, yakni launching brand dan logo pariwisata daerah Kabupaten Maros. Langsung saja kita melangkah di acara launching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Maros. Ya, saat ini kami sedang mempersiapkan acara launching brand dan logo pariwisata daerah Kabupaten Maros. Dan sebentar lagi kita akan melihat dan menyaksikan bersama-sama brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros yang terbaru. Baik, acara launching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros ini langsung dilakukan oleh, mohon izin kembali Bapak Bupati Maros untuk bersama melakukan launching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros yang didampingi oleh Saudara Billy Saputra. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melaunching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros. Walaupun logo dan brand ini sebenarnya sudah tersosialisasi juga beberapa, tapi hari ini kita secara resmi melaunching dan kita lihat inilah pencipta logo dan brand itu Saudara Billy. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching brand dan logo pariwisata Kabupaten Maros. Pariwisata Maros bangkit untuk Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin silakan Billy, mungkin ada saya tanda tangan, nanti Billy langsung menjelaskan bagaimana apa makna dari logo ini, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros, Bapak Haidir Syam. Yang saya hormati Ibu Suhartina Bohari selaku Wakil Bupati Kabupaten Maros, serta para hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Baik, jadi perkenalkan saya Bilian. Saya kerap dipanggil Willy. Jadi kalau boleh sedikit bercerita, logo ini sebenarnya merupakan hasil perancangan saya untuk menyelesaikan studi saya di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar. Jadi logo ini sebenarnya saya buat pada tahun 2020, di mana untuk proses pengerjaannya sendiri memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Di mana 3 bulan pertama saya melakukan pengumpulan data,
untuk mencari gambaran kira-kira apa sih yang bisa mewakili pariwisata Maros. Nah, jadi jika kita lihat logo ini secara keseluruhan membentuk ikon kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu sudah sangat melekat ya bagi Kabupaten Maros. Nah, untuk elemen pembentuk logonya sendiri, saya terinspirasi dari jatuhnya air dari air terjun Bantimurung. Di mana kenapa saya memilih air terjun Bantimurung? Karena air terjun Bantimurung itu sendiri bisa dibilang sangat unik ya, berbeda dengan air terjun pada umumnya. Karena jika kita lihat air terjun pada umumnya itu jatuh pada sebuah palung, air terjun Bantimurung itu jatuhnya di atas landasan batu yang berusia ratusan tahun. Makanya saya memilih air terjun Bantimurung sebagai salah satu sumber inspirasi saya untuk membuat logo ini. Kemudian untuk sumber inspirasi saya kedua, saya terinspirasi dari bentuk gugusan kars. Di mana bentuk gugusan kars itu jika kita lihat itu tingginya itu tidak beraturan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Makanya untuk penyusunan logonya itu sendiri tidak simetris ya, ada yang tinggi dan ada yang rendah, karena saya terinspirasi dari bentuk dari gugusan kars itu sendiri. Nah, selanjutnya sumber inspirasi saya yang ketiga adalah kupu-kupu yang sedang membentangkan sayapnya. Nah, itu bermakna pariwisata Maros sebuah harapan lah ke depan untuk pariwisata Maros untuk berkembang baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, untuk warnanya saya menggunakan warna yang identik dengan warna alam karena Maros bisa dibilang memiliki potensi wisata alam yang begitu banyak ya, baik dari wisata air, wisata darat, dan nantinya juga katanya akan dikembangkan wisata udara. Makanya untuk warnanya saya bagi menjadi 3, di mana yang di bawah ini mewakili wisata air, yang di tengah ini wisata darat, dan yang di atas itu adalah perwakilan untuk wisata udara. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, penyerahan simbolis buku pedoman penggunaan logo ke Bapak Bupati Maros. Kepada Saudara Billy Saputra, mohon izin kembali untuk memberikan buku pedoman pengguna logo ke Bapak Bupati Maros. Mohon izin kembali Bapak Bupati Maros untuk kembali mengambil tempat. Kita akan melakukan penyerahan simbolis buku pedoman pengguna logo ke Bapak Bupati Maros. Ya, mohon izin Bapak Bupati Maros untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya penandatanganan MOU. Penandatangan MOU ini disaksikan oleh Bapak Bupati Maros dari Singapura dan Indonesia. Jadi penandatangan MOU ini terbagi menjadi 2. Penandatangan MOU pertama dilakukan oleh Singapura dan Indonesia yang langsung disaksikan oleh Bapak Bupati Maros. Ya, seperti yang saya bahasakan tadi bahwa penandatangan MOU ini terbagi menjadi 2. Yang pertama penandatangan MOU antara Singapura dan Indonesia yang langsung disaksikan oleh Bapak Bupati Maros. Selanjutnya ada penandatanganan MOU kesepakatan bersama antara PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dengan pemerintah Kabupaten Maros.
Maka dari itu kami mohon izin kepada penandatangan MOU kita yang pertama yang disaksikan oleh Bapak Bupati Maros antara Singapura dan Indonesia pada kesempatan kali ini. Saat ini sedang berlangsung penandatangan MOU dengan Bapak Bupati Maros. Iya, penandatangan MOU ini terkait dengan perpustakaan yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin. Langsung dari Bapak Bupati Maros selaku pemerintah dari Kabupaten Maros. Ya, saat ini sedang berlangsung prosesi foto bersama setelah melakukan penandatangan MOU yang pertama. Iya, selanjutnya penandatanganan MOU kembali dilakukan oleh Bapak Bupati Maros. Selanjutnya penandatangan MOU Bapak Bupati Maros mohon izin didampingi langsung oleh Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin untuk mendampingi Bapak Bupati Maros melakukan penandatanganan MOU pada kesempatan kali ini. Iya. Ya, baik hadirin sekalian, saat ini sedang berlangsung penandatanganan MOU antara Indonesia dan Singapura. Langsung disaksikan oleh Bapak Bupati Maros yang didampingi langsung oleh Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya sesi foto bersama terkait dengan penandatangan MOU kita yang kedua. Baik, mohon izin kepada tim fotografer untuk mengambil gambar. Ya, dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih tentunya terkhusus kepada Bapak Bupati Maros dan juga seluruh pihak yang terkait dengan acara penandatanganan MOU. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sepatah kata oleh Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros oleh Bapak Irfan Ashari SE STMM dengan hormat disilahkan. Kayaknya sesak ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan
Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syafril Haidir Syam, SIP MH. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Wakil Bupati Maros, Haji Suhartina Buhari, SE. Yang saya hormati, saya panuti Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros, Bapak Haji Andi Patarai Amir, SE. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kapolres atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan sangat banggakan Kakanda Haji Andi Arif Bulu selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tak lupa pula rasa hormat yang setinggi-tingginya kami wakilkan kepada Kepala Wilayah Bank Indonesia atau yang mewakili Bank Indonesia. Menurut pengetahuan kami memiliki banyak kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Maros, wal khusus kepada kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Maros. Terima kasih Bapak. Hadir pula di tengah-tengah kita yang saya selalu banggakan, GM Angkasa Pura atau yang diwakili, beliau bersedia berdiri bersama dengan kami untuk dilantik, diambil sumpahnya, memberikan bukti komitmen kita secara bersama untuk membangun ekonomi Indonesia melalui majunya kepariwisataan daerah Kabupaten Maros. Alhamdulillah. Tak lupa pula dalam kesempatan yang berbahagia ini, rasa bangga yang setinggi-tingginya dan rasa hormat saya sampaikan kepada Kakanda Andi Makmur yang telah berkenan memboyong kawan-kawan para pelaku industri yang semoga insya Allah dalam sebuah chemistry yang sama ke depan, saya harapkan dan lewat restu Bupati dan seluruh pemerintah daerah Kabupaten Maros, ayo majukan Maros lewat kawasan ekonomi terpadu di mana di dalamnya ada sumber destinasi yang akan kita nikmati bersama. Insya Allah. Berikut pula pada kesempatan ini, rasa bangga saya, rasa cinta saya kepada segenap pengurus unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros. Dan izinkan saya untuk menyebut beliau, dan kalau saya sebut tolong berdiri sekaligus kita perkenalkan siapakah beliau-beliau ini yang menjadi penentu kebijakan dalam hal mengambil keputusan strategis di sektor kepariwisataan Kabupaten Maros. Yang pertama ada Ketua PHRI Kabupaten Maros, Bapak Agung Mars Afiat. Tolong berdiri Pak. Bapak Agung, beliau ini adalah Wakil Ketua Unsur Penentu Kebijakan. Terima kasih. Ada juga Sekretaris, beliau orang senior di media, Ketua Mata Maros, Bapak Imam Tuguh Imam. Selanjutnya ada Bapak Amiruddin, mohon izin Pak, beliau dari Angkasa Pura I. Selanjutnya ada, selalu kita panggil di Maros itu secara familiar, Kakak Wawan.
ada juga Kakak Ipul, Pak Saiful, ada Ketua Masata Pak Udin, ada Ketua PHI Maros Pak Risman, maaf, ada kakanda kita yang terhormat Bapak Dr. Nurjaya. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh megah. Kita hadir bersama-sama menghadirkan sebuah event yang insya Allah ini adalah bagian daripada gegap gempita kita. Semoga di tempat ini menjadi sebuah tonggak sejarah, menjadi sebuah monumen sejarah bahwa pada hari ini 5 Desember 2021 Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros telah dikukuhkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros. Tepuk tangan. Itu semua tidak terlepas daripada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucap syukur kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung kejahilian dan telah menebarkan ajaran-ajaran kebenaran. Itulah yang kemudian kita semua berada di sini untuk bersama-sama kita hadirkan sebuah semangat baru di tengah gelombang besar pandemi yang sudah 2 tahun lebih kita rasakan. Multi sektor ekonomi dihantam begitu dahsyatnya, wal khusus pada sektor kepariwisataan. Olehnya itu, lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, lewat Peraturan Menteri, lewat Perintah Presiden, lewat Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021, kami Badan Promosi Pariwisata Daerah melaksanakan event ini, event pengukuhan ini yang dirangkaikan dengan launching logo Maros dan sekaligus sebentar insya Allah akan ada talk show bersama antara Bapak Bupati, Ketua BPPD Sulawesi Selatan dan pihak Angkasa Pura bagaimana meramu sebuah konsepsi memandang bagaimana membangun ekonomi daerah lewat sektor kepariwisataan. Kami harapkan ke depan dengan hadirnya kita di tempat ini, kenapa kemudian kita melakukan kegiatan di Angkasa Pura ini, di Bandara Internasional Hasanuddin, itu tidak lepas daripada sebuah pemahaman landasan filosofis dan landasan ideologis bahwa Maros memiliki bandara yang bertaraf internasional. Jadi yang ingin kita mau sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ayo kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di Maros, banggalah bahwa kita memiliki Bandara Internasional Hasanuddin. Sehingga apa? Ini menjadi suatu energi buat kita untuk sama-sama kita membangun okupansi kedatangan orang-orang dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Saya harapkan ke depan melalui BPPD ini saya yakin dengan penuh bahwa tidak cukup lama saya berinteraksi dengan pemerintah daerah Kabupaten Maros, kami sudah mulai menemukan beberapa chemistry. Ada sebuah keinginan bersama bagaimana kita majukan pariwisata ini. Karena Maros, semua destinasi ada di Maros. Makanya tidak salah tagline yang kita miliki, ke Maros aja, semua ada. Olehnya itu saya sangat bersyukur ada Bapak Bupati, ada Ibu Wakil Bupati. Ini sejarah ini. Dalam satu momentum acara, kedua pemangku bersama-sama berada di tempat ini. Ini membuktikan sebuah komitmen bersama bahwa Bupati dan Wakil Bupati kita
mau seiring sejalan untuk memajukan pariwisata Kabupaten Maros. Demikian pula pada kesempatan ini saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih dengan hadirnya saudara saya Pak Dedi Irfan selaku pengelola Badan Pengelola Geopark. Ini juga memberikan satu sinyal kepada kita, ayo kita berkolaborasi. Karena pesan Pak Menteri di tengah pandemi ini untuk memajukan ekonomi kita harus membutuhkan 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan inovasi. Di tengah hantaman begitu dahsyat ini, kita harus memiliki kecerdasan untuk melahirkan sebuah inovasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Kita harus mampu melahirkan sebuah adaptasi. Jangan kita kagok dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi. Prokes tetap dilaksanakan, tetapi pariwisata tetap ada terdepan. Ketiga, yaitu adalah kolaborasi. Inilah kenapa kemudian kita ada di sini. Ini adalah bentuk komitmen kita berkolaborasi. Bismillah. Untuk kepada saudara Dedi Irfan selaku Badan Pengelola Geopark, kami siap untuk berkolaborasi untuk memajukan Geopark Maros Pangkep. Bismillah. Baik. Dengan demikian kami yakini sepenuhnya bahwa dengan hadirnya Forkopimda di tempat ini adalah awal kita. Mari kita membuka diri, mari kita bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada, domain kita masing-masing, mari kita dukung kami. BPPD Maros tidaklah bisa berbuat apa-apa, tapi kalau dengan ada dukungan seluruh pemerintah daerah, Forkopimda, Kakanda, BPPD Sosial, mari kita berselaras, bersinergi, ayo kita majukan pariwisata Kabupaten Maros. Kalaupun saya bisa menitipkan Kakanda BPPD Sosial, kalau kita berbicara majukan pariwisata Sulawesi Selatan, ayo kita mulai dari Maros. Bismillah, terima kasih banyak. Cukup sekian sambutan saya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sepatah kata atau sambutan oleh Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros. Dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Bapak Haji Andri S. Arif Bulu SE MM, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Maros, yang saya melihat dalam beberapa waktu terakhir ini punya perhatian yang sangat tinggi dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Maros. Begitu juga dengan Ibu Wakil Bupati. Dengan Ibu Wakil Bupati saya berbagai rapat, juga saya melihat punya perhatian yang sangat tinggi juga dengan pariwisata di Kabupaten Maros. Satu yang saya ingat Pak, dengan Bapak dan Ibu berdua ketika goyang-goyang itu terminalnya ramah-ramah, nah, itu videonya masih kami simpan Pak. Pak Menteri masih cukup terkesan dengan itu. Sedikit saya cerita terkait itu adalah ketika panggung itu goyang, Pak Menteri ada di sebelah kiri saya, terus Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, baru mungkin saya di sini. Jadi ketika di Makassar cerita, kamu lompat kemana? Pak Menteri bilang, saya lompat ke kiri, pegang itu tiang. Kalau kamu, saya nggak berani lompat Pak, di samping kiri saya Ibu Wakil Bupati. Jadi saya lompat ke kanan. Iya Pak, iya. Itu ada cerita, sampai sekarang masih terkesan dengan Pak Menteri. Kemudian para Forkopimda Kabupaten Maros yang sama-sama saya hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros yang juga hadir pada kesempatan pada hari ini, ada bos saya, mitra saya, Bapak Direktur Poltekpar Kota Makassar. Kita beri aplaus dulu buat Pak Arifin Dangga. Ya. Saya kira potensi Kabupaten Maros ini sangat berhubungan dengan SDM yang akan dihasilkan oleh Poltekpar. Di sana sangat expert dan mudah-mudahan kedepannya bisa dimanfaatkan bersama-sama. JM Angkasa Pura yang juga hadir pada siang hari ini, saya ucapkan juga terima kasih Pak bisa bekerja sama dengan BPPD Kabupaten Maros. Dan hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati, ada saudara saya JM
Geopark, Pak Dedi Irfan. Beliau saya sengaja sudah pakai baju begini Pak, karena infonya habis dari sini langsung menuju ke sana, ada pesta rakyat katanya. Iya, iya. Cuma saya minta rompi ada di mobil. Makasih Pak Dedi. Dan juga saya ucapkan selamat kepada unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros yang baru dilantik. 9 orang, semua sahabat-sahabat saya, banyak sekali yang sudah lama berinteraksi dengan kami, baik di kegiatan-kegiatan yang resmi maupun non formal. Kami sering berkomunikasi dan mudah-mudahan dengan adanya BPPD Kabupaten Maros ini bisa bersinergi dengan BPD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mungkin tidak terlalu panjang Pak Bupati, karena mungkin sebentar ada sambutan dari Pak Bupati dan ada acara lanjutan. Intinya adalah kami ingin menyampaikan bahwa sektor pariwisata ini harus bersama-sama juga dikembangkan dengan sektor ekonomi kreatif. Karena bagaimanapun juga ekonomi kreatif ini menjadi penunjang daripada sektor pariwisata. Ada 3 hal yang menjadi concern daripada pariwisata. Yang pertama itu destinasi wisatanya sendiri, itu harus memang kita gali, kita cari potensinya seluas-luasnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Yang kedua ada kulinernya Pak Bupati. Ya, ada kuliner yang bisa menunjang daripada pariwisata itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada merchandise, ada oleh-oleh yang bisa dibawa para wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata. Ini salah satu yang menjadi concern Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita pulang dari Maros misalnya, tentu ada oleh-oleh yang bisa dibawa dalam bentuk merchandise yang akan berbentuk seperti logo, mungkin bisa dikembangkan bersama-sama. Dan terkait hal ini, kami di BPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat akan mencoba meningkatkan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif di bidang merchandise itu sendiri. Kami akan bekerja sama dengan Soekarno Institute di Provinsi Bali dan juga dengan Krishna. Kalau ibu-ibu pernah ke Bali, kami akan bekerja sama dengan Krishna dalam rangka proses pembuatan merchandise dan juga alur pemasarannya. Kami mencoba memanfaatkan jaringan yang ada sehingga sektor ekonomi kreatif ini betul-betul bisa menunjang sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Apalagi Kabupaten Maros ini ada Geopark, termasuk dengan Kabupaten Pangkep. Ini salah satu potensi yang luar biasa. Ketika kita kembangkan menjadi satu kesatuan yang padu, maka sektor penunjang daripada pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa tertumpu di Kabupaten Maros. Target provinsi juga kami perlu laporkan ke Pak Bupati. Kami baru di briefing Pak Gubernur seminggu yang lalu pas setelah pelantikan. Bapak Gubernur menginginkan ada paket wisata yang bisa menghubungkan seluruh destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi itu tidak langsung satu kali jalan, dia berbentuk stopover di setiap daerah. Stopover pertama ya tentu saja adalah Makassar, Maros, Pangkep, karena ini menjadi tujuan antara kota Makassar sampai ke Toraja. Begitu juga kota Makassar sampai ke Bira di Bulukumba dan sampai ke Selayar. Kota Makassar sampai ke Kabupaten Bone. Jadi semua destinasi wisata ini kami diminta untuk menyusun travel patternnya sehingga para wisatawan itu ke Sulawesi Selatan tidak hanya harus ke Toraja, tapi sebelum sampai ke Toraja bisa mengunjungi banyak sekali paket-paket wisata yang kami bikin. Jadi sementara tugas BPBD Sulawesi Selatan salah satunya adalah riset, dan kami mohon juga sekiranya BPPD Maros juga bisa melakukan riset terkait dengan di mana tempat-tempat stopover yang bagus dan cantik di Kabupaten Maros sehingga bisa dipaketkan oleh BPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira seperti itu saja laporan saya Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja kepada teman-teman semua dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros dan juga kepada seluruh pentahelix yang ada di sini, baik itu dari unsur pemerintah, swasta dan yang sebagainya. Mari kita bersama-sama kembangkan pariwisata. Insya Allah tahun 2022 adalah tahun kita kick off kembali setelah 2 tahun ini kita berjuang untuk memperbaiki segala-galanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi yang seperti yang pernah terjadi selama ini, sehingga sektor pariwisata menjadi sektor yang menjadi tulang punggung pertama yang bisa membalikkan dan mengembangkan perekonomian negara Republik Indonesia, umumnya di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Maros.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas sambutannya. Melangkah ke acara selanjutnya yakni sambutan terakhir oleh sambutan Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syafil Hadirsyam SIPMH, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi salih sadari wasili amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Maros, ya tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah kami ini langsung datang berdua di tempat ini sebagai sebuah komitmen bersama kami untuk meningkatkan pariwisata kita di Kabupaten Maros yang kita cintai. Yang saya hormati para unsur Forkopimda, ini ada langsung Pak Dandim yang mewakili Pak Kapolres dan juga yang lainnya. Yang saya hormati tadi hadir Ketua DPR dan juga Kepala Pariwisata Sulawesi Selatan, ya Poltekpar, ya beliau akan terbang jam 3.15 sehingga dia memohon izin untuk beranjak. Yang saya hormati ya Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, ini Pak Andre. Ya alhamdulillah, ini terus terang ini buat teman-teman semua, saya banyak ditolong juga sama Pak Andre ini. Jadi kalau kedatangan Pak Menteri di Maros itu buah SMS dan buah WA juga bersama beliau. Dan juga beberapa program pariwisata kita di Kabupaten Maros, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak JM Geopar, ya Pak Irfan. Jadi insya Allah Pak Dede Irfan ini insya Allah kita akan terus support, kita dukung terus ya bagaimana Geopar kita di Kabupaten Maros ini menjadi sebuah bisa berhasil menjadi warisan dunia. Dan alhamdulillah ya kita sudah bisa berbicara di dunia luar, secara internasional, karena ternyata gugusan Geopark kita ini banyak mengandung hal-hal yang memang secara temuan ini sangat bersejarah. Ya lukisan tertua, kemudian ada lagi DNA tertua, sehingga ya saya yakin dan percaya untuk Geopark kita dan kunjungan wisata kita tahun depan insya Allah mudah-mudahan bisa bangkit di Kabupaten Maros. Yang saya hormati para pemerhati pariwisata, stakeholder, hadir dari REI, hadir dari HIPMI, mungkin ada beberapa organisasi pariwisata, Damasata, PHRI, dan berbagai organisasi. Alhamdulillah teman-teman media yang hadir di tempat ini, Kepala Dinas Pariwisata sebagai leading dan seluruh staf pariwisata yang juga hadir di tempat ini, ya ini untuk mendukung program kita, kebangkitan pariwisata kita tahun depan. Dan juga yang saya hormati dan ucapan terima kasih kita kepada Pak JM Angkasa Pura yang telah bersedia tempatnya digunakan hari ini sebagai sebuah bentuk komitmen ya Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin ini kepada kebangkitan pariwisata di Kabupaten Maros. Kita ucapkan terima kasih Pak JM, dan yang saya hormati dan ucapkan selamat ini Pak Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maros, ya Bapak Irfan dan saudara seluruh anggota, ya yang hadir ada 9, cuma tadi saya langsung disentil sama Ibu Abub bahwa ini badan promosinya tidak sensitif gender karena tidak ada perempuan di dalam badan promosinya. Ya saya bilang ini 9 Bu,
tidak sensitif gender, tapi dia penyayang wanita semua ini yang 9. Jadi akhirnya saya bisa ngeles-ngeles sedikit. Jadi ini juga badan promosi dia lupa ini masukkan perempuan, sehingga saya untung ada jawaban-jawaban ke Ibu Wakil tadi. Saya bilang ini 9 Bu, tapi mewakili 18 perempuan. Insyaallah. Bukan satu orang punya 2 ya, bukan. Ya alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya sangat bahagia hari ini bersama Ibu Wakil Bupati hadir di tempat ini karena melihat insya Allah para wisata Kabupaten Maros bangkit di tahun 2022 insya Allah akan terwujud. Karena apa? Karena kerja bersama kita. Bukan kerja saya dan Ibu Wakil, tapi kerja bersama kita. Kerja seluruh komponen, seluruh stakeholder para wisata. Ya, saya selalu katakan pada semuanya di mana-mana bahwa kalau kita mau bangkitkan para wisata ini semuanya bukan hanya pemerintah yang pikirkan, tapi harus dari bawah. Ya, dari desa, dari kelurahan, dari kecamatan, dari pelaku-pelaku usaha. Tadi Ketua Badan Promosi Wilayah sampaikan, pariwisata ini tidak bisa bangkit dengan sendiri, bukan hanya destinasinya, tapi bagaimana ekrafnya juga berkembang, ekonomi kreatifnya bagaimana, persoalan teman-teman yang lain, ya peran-peran stakeholder yang lain, ya HIPMI, kemudian beberapa unsur pengusaha yang juga ikut membantu membangkitkan pariwisata kita. Termasuk keamanannya, ya biar bagus destinasinya, tapi kalau di situ tidak aman, ya pasti tidak akan dikunjungi oleh wisatawan atau kita semua. Dan saya sampaikan, laporkan kepada Kepala Badan Promosi, walaupun Pak Andre juga tahu, Pak Dedi juga tahu bahwa di Maros ini yang kemarin penilaian desa wisata kita terbanyak yang mewakili Sulawesi Selatan. Karena kita mengutus 24 desa wisata kita. Jadi kalau mau buat paket-paket short, ya paket-paket pendek wisata ya ke Maros saja Pak. Ya. Dan hari ini kita tempatkan di bandara, karena alhamdulillah salah satu MOU kami dengan Pak JM Angkasa Pura, dan itu langsung di follow up oleh Bapak Menteri Pariwisata ini, sisa diingatkan Pak Andre, dia sudah janji kami, insya Allah ada 2 bus nanti di bandara ini yang akan mengangkut masyarakat kita atau para penumpang di sini yang transitnya kalau dia tinggal 12 jam di sini. Jadi kalau 12 jam di sini dia bisa keliling ke Maros dulu daripada dia mangkal di bandara. Jadi paket-paket pendek ini ke sini, ke Ramang-Ramang, Liang-Liang, Bantimurung, ya ini yang akan kita jual. Dan inilah harapan kita, mari kita terus berbenah, berpikir bagaimana kebangkitan pariwisata kita di Kabupaten Maros. Ya, geopark kita sangat indah, bukan hanya Ramang-Ramang. Ya, Ramang-Ramang salah satunya, baru-baru kita resmikan lagi Istana Kars di Botolempangan. Ya, kita temukan lagi lukisan tertua, ya ada lagi gugusannya di Malawa DNA tertua. Dan kalau orang-orang arkeolog katakan, ya dia tidak sah katanya jadi arkeolog kalau tidak datang di Kabupaten Maros. Ya, ini arkeolog dunia yang sudah sampaikan, sehingga tahun depan kita akan lakukan seminar dunia tentang bagaimana temuan-temuan ini Pak Dedi. Jadi ini juga mendukung geopark kita, sehingga inilah harapan-harapan kita semua, kebangkitan pariwisata kita di Kabupaten Maros. Mari kita terus majukan, tapi ada kunci juga bangkitnya pariwisata. Apa kunci bangkitnya pariwisata? Adalah event. Tidak ada pariwisata yang bisa bangkit kalau tanpa event. Kita bisa belajar di Kabupaten Pariwisata yang Banyuwangi, semuanya event. Makanya saya lagi drive ini bersama Ibu Wakil, bagaimana semua stakeholder di Maros ini semuanya berpikir mindsetnya pariwisata. Ya, kalau di sana misalnya dinas pertaniannya bikin lomba
ya event pesta bunga ke apa, dinas ini bikin event apa, semuanya. Kalau dinas pemuda dan olahraganya bikin sport tourism, ya kalau Ekrafnya bikin event apa, sehingga setiap saat di destinasi-destinasi wisata kita ini ada event. Karena yang dijual adalah event juga. Ya inilah harapan kita, sehingga nanti kita mohon arahan, bimbingan dari Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, juga Pak JM Geopar dan seluruh pelaku-pelaku pariwisata. Mari kita mulai berpikir bagaimana membangkitkan pariwisata kita di Kabupaten Maros yang tercinta. Terima kasih, dan buat Billy tadi yang penemu logo pariwisata brand, ya atas nama pemerintah Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih atas temuan logonya, brandnya di Kabupaten Maros. Insya Allah mudah-mudahan ini logo ini menjadi menjadi terkenal di mana-mana, dan tadi ada sampaikan buat merchandise-nya, ya buat oleh-olehnya mungkin bisa pakai logo-logo tersebut. Sekali lagi terima kasih semua, dan secara geografis Kabupaten Maros sangat mendukung untuk kebangkitan pariwisata kita di Sulawesi Selatan. Dan buat semuanya, terima kasih semuanya hadir di tempat ini, dan sekali lagi buat Badan Unsur Penentu Kebijakan, Badan Promosi Pariwisata Daerah yang baru saja dilantik, mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik. Mari kita berkolaborasi, mari kita melakukan dan memikirkan hal-hal yang terbaik untuk kebangkitan pariwisata kita di Kabupaten Maros. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Maros semua. Ada. Sekian. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Maros atas sambutannya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebaik-baik bahasa adalah doa. Doalah yang membawa segala niat baik kita menjadi laku yang baik pula. Di bawah kemurahan yang kuasa, hadirin bersama kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Rashid, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Maros. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keberkahan acara kita pada hari ini, jingkang saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukabi masida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, maha mengetahui, pada hari yang penuh berkah ini kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, seraya memanjatkan doa kiranya pada acara ini akan mendapat berkah dan ridha di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, tiada yang bergerak di alam semesta ini kecuali atas izin-Mu. Engkau yang mengangkat derajat, Engkau yang menunjuk para penentu kebijakan promosi pariwisata Kabupaten Maros. Olehnya itu ya Allah, sinarilah kami dengan nur hidayah-Mu, agar kami dapat bekerja sesuai petunjuk-Mu. Tunjukkanlah kami jalan-jalan kebenaran, bangkitkan jiwa kreatif dan inovatif, agar pariwisata di Kabupaten Maros bangkit untuk Indonesia. Ya Allah, ya Hadi, hiasilah kami dengan sifat mulia, jauhkanlah kami dari sifat tercela, bimbinglah kami dalam mengembang amanah yang dititipkan kepada kami, agar kami selalu dalam ridha-Mu. Jauhkan kami dari kehilapan dan kesalahan yang dapat membawa bencana bagi diri dan bangsa kami.
Ya Allah, Ya Ghafur. Ya Allah, kami sering menganiaya diri kami. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Untuk itu ya Allah, kami berserah diri dan memohon ampun dan kasih-Mu agar kami terbebas dari siksa-Mu dan menjadi ahli surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi memanjatkan doa pada kesempatan kali ini, semoga kegiatan event pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara yang ketiga, yakni Talk Show Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu menyelenggarakan dan mensukseskan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Angkasa Pura I Persero, Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, selaku sponsor kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Salewangan Kreatif Indonesia selaku organizer pada acara kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, dan juga Forum Komunikasi Daradeng Maros selaku support pada kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini. Kami mengucapkan pula banyak terima kasih kepada Makassar Dagang, Khalifah Wisata Indonesia, Hotel The Mars, Sangkala Bekerja, Experience.com selaku sponsor dan support kita di kegiatan pariwisata Maros untuk Indonesia. Sebelum kita melangkah ke acara talk show, kita akan dihibur oleh musik dari Saudara Iksal Irfansyah, sembari kita akan melakukan pembagian merchandise oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Untuk itu kami juga mempersilakan kepada seluruh tamu undang untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu, hati tenang mendalam, gelarnya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Ya kalau gini kita nyanyi bareng. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, melihatmu, memandangmu bagai bidadari, lentik indah matamu,
manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, Shu-du-du-du-du, tulus padamu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini, dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali, tak mampu aku untuk mengenang lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati, tak ada waktu kembali untuk mengenang lagi, mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar kisah semu. Satu. Ya, Bu Abu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam
Sekali lagi. Semuanya dong ya. Dan sedikit menepi. Memang bagus kalau dari ungkapan hati itu kalau Oke. Bukan jodoh. Oke baik, lagu berikutnya dari Triswaka ya. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Terima kasih. Oke, itulah tadi suara emas dari Kak Iksal Irfansyah yang sudah menghibur kita pada kesempatan kali ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki acara talk show Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia. Tapi sebelum itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Forkopimda yang telah menghadiri 2 kegiatan kita sebelumnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya hadir dan berkenan berpartisipasi di acara Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia. Dan tentunya hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, tibalah kita acara terakhir, yakni acara talk show Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia, yang tentunya kita sudah memiliki narasumber yang sangat hebat tentunya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, dengan ini saya mengundang moderator yang sangat hebat, sangat inspiratif untuk kita semua. Siapa kalau bukan Kakanda Imam Zulkifli. Ya, Kakanda Imam Zulkifli ini selaku moderator kita pada talk show kesempatan kali ini yang akan memandu kegiatan talk show kita pada siang menjelang sore hari ini. Dengan itu kami persilahkan. Terima kasih MC. Setelah tadi kita mendengarkan duet Afgan dan siapa tadi penyanyi? Raisa. Sekarang kita talk show. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat datang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Di Maros, di Maros. Sampai 3 kali supaya siapa tahu ada pramugari lewat bisa dicatat bahwa ini di Maros. Baik, mudah-mudahan kita semua masih semangat karena tensinya saya kira tadi sudah memuncak. Kemudian kita lanjut dengan talk show. Mudah-mudahan kita tidak lelah ya. Baik, Bapak Ibu, tema talk show kita hari ini adalah pariwisata Maros. Ya, selamat jalan Pak Dandim, terima kasih atas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tema talk show kita adalah pariwisata Maros bangkit untuk Indonesia. Langsung saja kita panggilkan 3 narasumber kita sore hari ini. Yang pertama, venue acara kita hari ini, pintu gerbang masuk ke Maros melalui udara, Co-General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pak Amiruddin Florentius. Pada Pak Amiruddin kami persilakan. Narasumber yang kedua, seorang pengusaha, seorang politikus, pernah menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan kini pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Bang Andri S. Aryo. Beri aplaus yang meriah. Karib dari Mas Menteri Sandiaga Uno, bahkan makan jalan kote pun beliau yang mendampingi. Berikutnya, beliau baru saja berkunjung ke Raja Ampat, ya, berenang-renang di Pasir Timbul, kemudian memberi makan ikan di Arborek. Tentu saja juga sekaligus datang. Kan seperti apa Raja Ampat yang jauh itu? Maaf, beliau juga sekaligus datang ke Raja Ampat untuk menyaksikan bagaimana Raja Ampat yang nun jauh di timur bisa menggoda wisatawan. Kita panggil Bupati Maros, Ande Syapril Haidirsyam. Panitia mic-nya satu. Mic. Ya, kita langsung saja saya ke Pak GM dulu, Pak Co-GM Angkasa Pura. Pak GM, ini kan badan promosi kita sudah terbentuk, ya. Seperti apa kira-kira bayangan kolaborasi yang bisa muncul di antara Angkasa Pura dengan Badan Promosi Pariwisata Maros? Baik. Baik, terima kasih. Satu lagi. Tentunya ini adalah sangat luar biasa sekali kegiatan yang ini Pak Bupati dan Ketua PBD. Jadi kita lihat tagline-nya pariwisata Maros bangkit untuk Indonesia. Ini tentunya menjadi penyemangat ini, menjadi penyemangat. Sehingga kami sebagai Bandar Udara, sebagai pintu gerbang tentunya memiliki kontribusi juga terhadap bagaimana percepatan pariwisata Maros ini bisa tumbuh. Nah, tentunya sebagai pintu gerbang, apa yang harus kita persiapkan? Nah, demikian. Jadi kami mensupport, mendukung untuk seluruh pariwisata maupun dari dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke Maros, melewati Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Maros. Nah, kenapa harus kita apresiasi? Karena sebagai pintu gerbang, Bandar Udara ini memiliki satu, kita pastikan aspek keamanannya, aspek pelayanannya dan sebagainya. Sehingga sebagai pintu gerbang, mereka ini adalah tamu kita yang untuk kita berikan apresiasi untuk
ayo dong datang ke Maros sehingga Maros ini bisa tumbuh dengan baik. Sehingga kita semua berkomitmen bahwa mari kita dukung pariwisata Maros melalui pintu gerbang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan baik. Di mana? Di Maros, Pak. Maros. Iya, oke. Terima kasih. Pasti di Maros. Baik, saya ke Bang Andre. Bang Andre, 12 hari lalu Bang Andre dilantik sebagai Ketua Badan Promosi Provinsi. Dan hari ini di Maros dilantik juga. Seperti apa bayangan kolaborasi itu? Seperti apa koordinasi itu? Silakan. Terima kasih. Jadi keberadaan daripada Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi tingkat 1 Sulawesi Selatan itu tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dari BPPD yang ada di kabupaten kota di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kami tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah kabupaten dan kota, sehingga tentu saja sinergitas dan kolaborasi itu sangat kami harapkan di kedepan hari. Kemudian setelah BPD ini membentuk unsur pelaksananya, mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah bersama, karena tugas kami cukup berat juga bagaimana menghimpun seluruh potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk kita sama-sama promosikan ke luar Sulawesi Selatan. Saya dengarkan sudah ada 31 destinasi pariwisata yang coba diperas menjadi 3 paket wisata, Toraja, Pulau dan Selatan. Maros di mana posisinya, Pak Bang Andre? Jadi kami mencoba mengelaborasi, kami mencoba untuk memetakan sementara. Jadi ada wisata pegunungan, ada wisata daratan dan lautan. Ya, dan tentu saja dari 3 hal itu Maros berada hampir di semuanya, semua sektor udara, darat maupun di laut. Jadi itu. besar ya Iya, Maros besar ya? sekali potensinya. Mudah-mudahan besar ya Maros. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, akhirnya Maros memiliki badan promosi pariwisata. Output seperti apa yang pemerintah kabupaten harapkan dari badan ini? Ya, hari ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya karena hari ini lahir namanya Badan Promosi Pariwisata kita. Saya di sambutan tadi menyampaikan bahwa sebuah destinasi yang cantik, sebuah alam yang indah, kita punya banyak destinasi, kita punya 24 destinasi desa wisata yang semuanya baik-baik, semuanya cantik-cantik, tetapi semuanya tidak akan bisa terpromosikan, semuanya tidak bisa kita lebih kencangkan lagi kalau tidak ada yang memikirkan hal tersebut. Ya, cara memikirkannya ada lewat badan, termasuk lewat badan promosi pariwisata. Sehingga harapan saya lahirnya badan promosi ini menambah pencapaian atau ide-ide yang bisa keluar ya untuk pengembangan pariwisata kita di Kabupaten Maros. Salah satu visi Pak Bupati dan Ibu Wakil itu adalah Maros Pariwisata Internasional. Seperti apa konkretnya menuju ke sana, Pak Bupati? Ya, konkretnya saya terus terang, ya kemarin ini sempat jalan-jalan ke Raja Ampat. Raja Ampat ini saya jalan-jalan bukan sebenarnya Raja Ampat tujuannya. Tujuannya ini ke Sorong, tapi ada pengusaha sukses di Maros yang membawa saya ke Raja Ampat, gratis. Jadi saya bilang ini Raja Ampat kalau kita mau kelilingi dia adalah geopar, tapi wisata sultan. Kita harus mengocek uang kita, dompet kita ini hampir, kalau satu orang ke sana ya minimal 25 jutaan satu orang. Tapi kalau ke Maros, ya tidak sampai sebesar itu dan kita bisa nikmati alamnya dan sama dengan indahnya. Seperti itu. Sehingga saya selalu katakan insya Allah mudah-mudahan di sana juga geopar, di Raja Ampat, mudah-mudahan kita punya kawasan Geopark Maros Pangkep. Kita berdoa semua semoga ya geopark kita ini menjadi destinasi internasional. Dan kesiapan kita ya semuanya harus siap. Ya termasuk lahirnya badan promosi pariwisata kita di Kabupaten Maros ini adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan bagaimana Kabupaten Maros menjadi destinasi dunia nantinya. Oh seperti itu ya. Saya ke Pak JM. Pak JM,
ini kan akhir tahun, sudah raker lah segala macam evaluasi. Proyeksi kunjungan tahun depan seperti apa dengan isu-isu terkini? Baik, tentunya melihat fenomena seperti ini kita tetap mematuhi segala regulasi, aturan terkait dengan protokol kesehatan. Nah tentunya tren untuk ke depan adalah sangat memungkinkan karena lebih kreatif lagi kita harus lebih kreatif lagi. Kemarin juga Menteri Pariwisata dan Kreatif sempat mampir di bandara kami, kita berbincang-bincang apa sih yang harus kita munculkan, sehingga memang terkait dengan semua itu adalah tidak terlepas daripada regulasi yang harus kita patuhi, sehingga prospek untuk ke depan kalau promosi ini berhasil kan tentunya Maros juga lebih cepat untuk bertumbuhnya, sehingga tentunya penumpang kita juga bisa bertambah dengan baik, dengan banyak. Nah, sehingga proyeksi ke depan semoga pandemi ini segera melandai dan kita bisa bangkit lagi untuk terkait dengan pariwisata. Berarti tetap ada optimisme ya di 2022. Saya ke Bang Andri lagi. Ada statement tak ini Pak Bang Andri soal Maros. Saking identiknya itu dengan Sulsel. Sulsel ini harus menjadi minimal nomor 2, hanya boleh kalah sedikit dari Bali. Bagaimana itu? Iya, jadi kalau kita bicara pariwisata, tentu tidak ada yang kalah kalau di Indonesia ini adalah Bali. Ya, di sana semua ada. Mau pegunungan, daratan dan lautan semua ada. Dan sekarang berbagai daerah juga berlomba-lomba mencoba menciptakan Bali baru. Ya, seperti misalnya di Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur, kemudian sekarang ada Mandalika, kemudian ada Likupang, ya itu mencoba menciptakan Bali baru. Caranya adalah mereka menggali potensi-potensi wisata yang ada di daerah masing-masing, ya. Karena bagaimanapun juga Bali ini mungkin sudah stuck di posisinya, tidak bisa lagi ditingkatkan, sehingga potensi wisata di provinsi Bali itu mungkin sampai segitu saja sekarang ini. Indonesia perlu diperluas lagi wilayah potensi wisatanya. Nah, peluang kita. Nah, oleh karena itu kita di sini punya banyak potensi yang sangat bisa untuk menjadi Bali baru, ya. Baik dari segi budaya, dari segi keragaman masyarakatnya, maupun dari potensi kuliner dan sebagainya. Target kami di Provinsi Sulawesi Selatan mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa diwujudkan bersama untuk menciptakan Bali baru itu. Mari kita bersama-sama untuk mencoba menggali potensi wisata Sulawesi Selatan ini sebanyak-banyaknya. Kita lakukan riset bersama-sama seluruh BPPD yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentu goal kami, ya ini mungkin disampaikan pada kesempatan kali ini dengan dukungan Pak Bupati, terutama dukungan dari GM. Kalau selama ini Bali itu hanya bisa dijangkau melalui katakanlah dari Denpasar ke Makassar baru ke Toraja. Itu goal kami insya Allah kami mencoba untuk ada direct flight antara Denpasar langsung ke Toraja. Ya itu tahun 2023 mudah-mudahan bisa terwujud sehingga Bali baru istilahnya itu bisa ada di Sulawesi Selatan. Tapi tentu kerjasama dengan BPPD yang ada karena ke Sulawesi Selatan itu tidak harus hanya ke Toraja, tapi harus juga mampu melewati Maros, Pangkep, Enrekang, malah kalau bisa ada destinasi yang memang melebar. Hanya satu kendala kita, semua jaraknya berjauhan Pak. Jadi kita bikin travel pattern yang mencoba memeta-metakan itu potensi-potensi wilayah sehingga dia berpaket-paket, tidak langsung satu kaligus jalan tapi berpaket-paket. Tapi goal yang ingin kami ciptakan untuk menjadi Bali baru itu memang cukup besar, itu adalah adanya destinasi direct flight antara Denpasar langsung ke Tanah Toraja. Kalau jauh Pak, kita cari yang dekat Pak, di Kabupaten Maros. Ya. Betul. Kalau minimal dia tidak ke Toraja, dia akan mengunjungi paket-paket yang kami bikin nanti di 31 destinasi wisata itu. Begitu Pak Bupati. Terakhir ke Pak Bupati, kita persempit 2022, kita step by step. Fokus pariwisata Maros seperti apa supaya teman-teman di Badan Promosi juga bisa seiring sejalan dengan program pemerintah daerah, terutama di tahun depan saja dulu. Iya, tahun depan memang fokus utama kita tetap yang paling utama ini tetap mendukung Geopark Maros Pangkep ini. Jadi ya karena harapan kita ketika Geopark Maros Pangkep ini insya Allah secara dunia diakui dan bagus,
maka ini akan menarik segalanya. Ini yang akan menarik semuanya datang ke Maros. Jadi ya harapan kita berdoa bersama, ya semoga asesor nanti tiba untuk menilai Geopark Maros Pangkep ini bisa disetujui, dan kebangkitan Maros sebagai wisata dunia ini akan jadi situ. Saya selalu katakan ini sudah ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda temuan prasejarah di kawasan Geopark dan berbagai itu, ini merupakan tanda-tanda, insya Allah tanda-tanda baik untuk Geopark Maros Pangkep kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, talk show ini berdurasi cukup singkat, tetapi dari panitia membolehkan satu orang dari audiens yang kita yang hebat-hebat ini untuk memberikan apa saja gagasan mau kritikan, terserah ya. Iya, Ketua Genpi, silakan. Ini milenial ini, keras ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Mungkin singkat saja pertanyaan saya. Untuk kedepannya kita harus percaya bahwa milenial yang punya masa mungkin saat ini baru belajar, baru mencari jati diri. Untuk saya pertanyakan bagaimana nanti badan promosi ini ke milenial, khususnya di Kabupaten Maros. Bagaimana relasi-relasi badan promosi nanti ke milenial? Mungkin itu saja Pak, singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ke Pak Andre ini pertanyaannya. Silakan Pak Andre. Bagaimana tahu milenial? Lebih milenial bupati daripada saya. Jadi ya kalau keberadaan milenial jangan ragukan. Ya, insya Allah saya yakin dan percaya Pak Bupati Maros ini punya perhatian yang sangat besar untuk memberikan ruang yang sangat luas kepada kaum atau adik-adik milenial di Kabupaten Maros. Silakan Pak Bupati. Saya selalu katakan bahwa bonus demografi ini sudah ada sekarang. 50% warga Maros ini sudah umur 20 sampai 40 tahun. Apa artinya bahwa peran teman-teman milenial ini paling utama yang kita bangkitkan. Sekarang, di era sekarang ini, pelaku-pelaku wisata dan kita semua peran-peran wisata ini harus melihat bagaimana potensi milenial ini. Dan insya Allah ya misalnya bagaimana juga digitalisasi terjadi di dunia pariwisata, bagaimana juga mendekati hobi-hobi yang ada di milenial saat ini. Ini memang yang harus dibangkitkan. Dan saya senang sekali teman-teman Gempi dan beberapa organisasi pariwisata, Masata, PHR ini juga mendukung hal tersebut. Terima kasih. Pak JM, harapan milenial mendapat porsi besar di bandara juga. Ya, tentunya harapan milenial, harapan di bandara ini kan di sini juga bandara proporsionalnya untuk milenial juga cukup besar sehingga sangat memungkinkan. Proporsional di bandara udara ini milenial sudah dipresentasikan oleh Kementerian BUMN. Jadi jangan khawatir juga bahwa milenial masih ada dapat porsi yang layak untuk berkembang, sehingga kita juga memastikan bahwa dukungan milenial ini sangat penting. Karena tanpa ada dukungan, karena sekarang sudah canggih-canggih Pak Bupati itu, udah semua sistem sudah bisa di-blast secara cepat promosinya maupun secara edukasi ke masyarakat penikmat pariwisata ini, tentunya milenial yang punya waktunya. Pak JM, mungkin lebih konkret tahun depan siapa tahu ada program yang disiapkan untuk milenial Maros? Program untuk milenial Maros, jadi tetap kita pada konsen koridor-koridor yang sudah kita tetapkan bersama. Karena proyeksi ke depan kita tetap optimis, sehingga semoga yang tadi satu hari 25.000 penumpang, mudah-mudahan bisa 30.000 penumpang. Tahun depan bisa naik, tumbuh, sehingga memungkinkan sekali. Artinya apa? Kalau sudah 30.000 kan artinya yang lewat bandara ini cukup besar. Potensi untuk pariwisata sangat besar. Nah itulah untuk kita promosikan melalui media ini. Terima kasih Pak JM. Cukup ya, audiens? Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Andre, dan Pak Amiruddin atas kesempatan di talk show ini. Saya kira cukup lelah juga beliau-beliau ini dari rangkaian acara tadi. Kita akhiri talk show kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada MC Fadila Idris. Silakan.
Baik, itulah tadi rangkaian terakhir atau cara terakhir kita pada acara kegiatan Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia, yakni Talk Show Pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia. Dan tentunya tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder dan segala yang telah mensukseskan atau bersama kita membantu kegiatan pariwisata Maros Bangkit untuk Indonesia ini terselenggara dengan baik. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.